Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menampilkan hasil diskusi kami tentang layanan pendidikan bagi anak berbakat, yang mana anggota kelompoknya adalah saya sendiri, Nadila Putri Effendi dengan NIM 203025, yang kedua Nadia Mahendra dengan NIM 203026, dan yang ketiga adalah Nabila Amelia Putri dengan NIM 203129. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang konsep dasar dan layanan pendidikan bagi anak berbakat dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Amelia Putri dengan NIM 203129. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar layanan pendidikan bagi anak berbakat, di mana setiap sekolah juga harus memberikan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus atau anak berbakat. Sejalan dengan hal ini, UNESCO mencetuskan prinsip yaitu pendidikan untuk semua atau educational for all. Educational for all ini mengandung makna bahwa pendidikan tersedia untuk semua tanpa memandang perbedaan atau wajib mengakomodasikan sebagai keberagaman atau kebutuhan siswa yang normal atau berkebutuhan khusus. ANEFA Flagship 2004 dari semangat educational for all, itulah pemikiran mengenai pendidikan yang muncul, di mana hak mendapatkan pendidikan yang inklusif, di mana hak mendapatkan pendidikan merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar, atau merupakan salah satu pondasi dalam bermasyarakat. Adapun layanan pendidikan bagi anak berbakat terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah menyelenggarakan program akselerasi khusus untuk anak berbakat. Yang kedua adalah homeschooling atau pendidikan non-formal di luar sekolah. Yang ketiga adalah menyelenggarakan kelas-kelas tradisional dengan pendekatan individual. Dan yang keempat adalah membangun kelas khusus untuk anak-anak berbakat. Adaptasi lingkungan. Hubungan adaptasi lingkungan ada beberapa cara. Yang pertama adalah kelas dengayanan. Yang dimaksud di sini adalah guru melakukan sebuah program tanpa bantuan dari petugas. Dan yang kedua adalah guru konsultan. Yang dimaksud di sini adalah pelaksanaan dalam kelas bisa dengan bantuan konsultan atau khusus yang terlatih. Dan yang ketiga adalah ruangan sumber belajar. Yang dimaksud dengan ruangan sumber belajar adalah siswa berbakat meninggalkan ruangan kelas biasa dan menuju ke ruangan sumber untuk menerima pelajaran dari guru terlatih. Dan yang keempat adalah studi mandiri, di mana siswa memilih proyek-proyek dan mengerjakannya di bawah pengawasan seorang guru yang berwenang. Dan yang kelima adalah kelas khusus siswa berbakat, yang mana disebut dengan siswa dikelompokkan bersama-sama di sekolah dan diajar guru yang terlatih. Baiklah, saya Nadila Putri Effendi dengan NIM 2030 akan menjelaskan tentang adaptasi program. Adaptasi program dilakukan dalam beberapa cara, diantaranya seperti melalui percepatan atau akselerasi siswa. Yang kedua, melalui pengayaan. Yang ketiga, melalui pencapaian materi pembelajaran. Dan yang keempat, modifikasi kurikulum sebagai alternatif. Dan selanjutnya, strategi pembelajaran dan model layanan. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak berbakat sangat mendorong anak tersebut untuk berprestasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan strategi pembelajaran, yaitu yang pertama, pembelajaran anak berbakat harus diwarnai dengan kecepatan dan tingkat kompleksitas yang lebih sesuai dengan kemampuan yang tinggi dengan anak normal. Yang kedua, pembelajaran pada anak berbakat tidak saja mengembangkan kecerdasan intelektual saja, tetapi pengembangan kecerdasan emosional yang juga patut mendapatkan perhatian.
Yang ketiga adalah pembelajaran anak berbakat berorientasi pada modifikasi proses, isi, dan produk. Maksudnya, pembelajaran yang dilakukan oleh anak berbakat itu yaitu pengenalan, yaitu pada modifikasi proses, isi, dan produknya. Model-model layanan. Yang pertama, model layanan kognitif efektif. Yang kedua, model layanan perkembangan moral. Yang ketiga, model perkembangan nilai. Yang keempat, layanan berbagai bidang khusus. Seperti bidang-bidang khusus ini seperti kepemimpinan seni rupa dan seni pertunjukan. Layanan perkembangan kreativitas. Kreativitas terdiri dari beberapa tingkat, yaitu yang pertama, tingkat kreativitas pertama, ditandai oleh fleksibilitas organel serta keterbukaan terhadap masalah yang disertai keberanian untuk mengambil resiko. Yang kedua, tingkat kreativitas ditandai oleh adanya pemetaan masalah dengan mencari pemecahan masalah secara teratur atau terorganisasi. Maksudnya, dia mencari suatu masalah tersebut, lalu dia selesaikan masalah tersebut dengan secara teratur. Yang ketiga, dengan mengadakan perumusan masalah berdasarkan asumsi tertentu seperti pencarian berbagai informasi tentang hal tertentu, analisis desain yang sistemik, serta meramalkan sesuatu atau hipotesis, kemudian membuktikan kebenaran suatu ramalan dan membuat proyek mandiri tentang topik tersebut. Itu menurut Dermawan pada tahun 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Mahendra dengan NIM 203026 akan melanjutkan pembacaan materi tentang pelayanan lain bagi anak berbakat. Masih ada bentuk pelayanan lainnya yang dikemukakan oleh Davis dan Dream tahun 1998 dan Zainal Alimin dan Sunardi 1996, yaitu tentang pengayaan, pendalaman, dan pengelompokan khusus seperti di bawah ini. Yang pertama yaitu pengayaan dan pendalaman. Cara pengayaan dan pendalaman berdasarkan pendapat bahwa anak berbakat sebaiknya berada di dalam kelas yang sama dengan teman sebayanya di sekolah biasa. Karena anak berbakat mempunyai kelebihan, mereka diberi kesempatan dan fasilitas belajar tambahan yang bersifat memperluas pengayaan dan pengembangan pengetahuan atau informasi yang bersifat informasi, pemahaman, aplikasi, proses berpikir, dan keterampilan. Kegiatan ini yang dapat dilakukan dengan cara ini adalah studi topik-topik pilihan, proyek individu atau kelompok, dan penelitian. Cara pendalaman memberikan pembelajaran yang memungkinkan investigasi di bidang studi secara lebih mendalam. Kegiatan dapat dilakukan dalam bentuk pembelajaran berbasis ICT, pusat-pusat pembelajaran learning center, kontak pembelajaran mandiri, mentoring, kompetisi bidang studi, dan pembelajaran berbasis sumber daya belajar, research-based learning. Program ini diberikan setelah mereka menyelesaikan tugas-tugas seperti anak-anak sekelasnya. Keuntungan dari cara ini adalah 1. Anak berbakat mendapat kesempatan menjadi pemimpin di kelasnya. Yang kedua, mendapat teman sebaya. Yang ketiga, mutu pembelajaran terangsang baik. Yang keempat, yaitu pelaksanaan relatif mudah. Kelemahannya, kerja guru menjadi lebih berat karena harus mengembangkan pembelajaran yang berbeda-beda dengan aktivitas kognitif tinggi, menggali dan menemukan bahan pembelajaran, serta menciptakan komunikasi yang menantang aktivitas anak berbakat. Yang kedua yaitu pengelompokan khusus. Cara pengelompokan khusus berdasarkan pendapat anak berbakat dapat belajar lebih efektif bila belajar sesama dengan anak berbakat lainnya. Pengelompokan ini juga bertujuan agar mereka saling memberi stimulasi dan menyadarkan mereka bahwa ada anak-anak lain yang mempunyai kecerdasan atau kemampuan unggul seperti dirinya. Karena di kelas reguler, anak yang berbakat terkadang terkesan sombong dan menyepelekan pembelajaran. Pengelompokan dapat dilakukan berdasarkan kemampuan intelektualnya dalam bentuk
kelas khusus, sekolah khusus, pertemuan kelompok khusus sebelum dan sesudah pembelajaran, dan program khusus di luar kegiatan reguler.